Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arah juang dimanapun kalian berada. Lanjut ya. Kita ketemu di part 7. Part 7 ini ya. Kita ketemu di part 7 ini. Kemudian tentunya dengan masih membahas soal pengakuan dan pernyataan seorang mantan pengurus jamaah LDII, Haja Hairani. Pasti dengan pembahasan yang berbeda lagi. Makanya saya potong beberapa video ini, saya ambil poin-poin penting yang menarik untuk kita bahas. Kira-kira begitu. Kita dengarkan dulu ya pernyataan dari Haja Hairani ini seperti apa. Selama 30 tahun lebih aku di jamaah, saya banyak tertipu oleh bisnis yang pertama Marioso, dan segala-galanya nanti akan saya paparkan di pengadilan. Saya mohon pengadilan, mohon diadili Bapak Imam yang saya beat, yang saya percaya, adili saya sebagai royah Bapak. Adili saya, tunjukkan saya jalan yang benar. Jangan hanya copot. Pecat. Nonaktif. Tidak ada jalan keluar kami. Karena kami sudah percaya di dalam Quran hadis jamaah LDII. Baik, sahabat, kita sudah dengarkan sendiri bagaimana pernyataan dari Ibu Hairani. Sampai beliau menangis seperti itu berarti lukanya dalam, pengalamannya dalam intimidasi, kekerasan yang beliau alami pasti dalam, sehingga beliau meluapkan emosinya, meluapkan sakitnya dengan menangis seperti itu. Yang saya perhatikan dari apa yang beliau sampaikan di part kali ini, itu lebih kepada sebenarnya Haja Hairani ini butuh perlindungan, butuh semacam backup dari instansi, mungkin instansi negara, dari mungkin ormas Islam yang lain, karena kondisinya dia pasti kan dalam video ini beliau mengatakan bahwa beliau membuat video ini sebagai bentuk jalan terakhir untuk tabayun, karena beliau tidak bisa berangkat ke Indonesia tabayun dan melaporkan persoalan ini secara langsung, karena beliau secara ekonomi tidak mampu di Suriname itu. Betul-betul beliau dimiskinkan pada waktu itu, sehingga segala bentuk kejelekan, kesesatan dan lain sebagainya yang beliau mampu pertanggungjawabkan itu di meja hukum. Tapi karena persoalan ekonomi, beliau tidak mampu kembali ke Indonesia dan kemudian menyampaikan hal-hal seperti ini, kesesatannya LDII kepada instansi terkait, misalnya MUI atau pihak kepolisian, kejaksaan atau apapun itu. Nah, dari pernyataannya Haji Hairani ini memberikan pemahaman kepada kita. Yang menarik dari pernyataan beliau itu persoalan kebingungannya dia harus bicara ke siapa, dia harus berdiskusi kepada siapa. Nah, dari kebuntuannya itu, dari ketidakmampuannya dia, baik itu secara ekonomi, baik itu secara relasi, pertemanan, persaudaraan dan lain sebagainya, beliau ditutup aksesnya dia untuk berkomunikasi dengan keluarganya, berkomunikasi dengan orang-orang penting di Indonesia, itu pasti di nonaktifkan, seperti pernyataan dia, di blacklist lah bahasanya. Nah, kalau dari video yang pernah saya lihat ya, yang saya pelajari soal perjalanannya Haja Hairani ini sampai kemudian dia ikut dengan suaminya, dengan imamnya ke Suriname, beliau meninggalkan keluarganya. Jadi perlu ada catatan bahwa Haja Hairani ini punya keluarga. Pernyataan dia sebelumnya di dalam jamaah LDII, selama dia masih aktif di LDII, dia sudah menikah sampai 6 kali.
beliau sudah menikah sampai 6 kali dan memiliki anak dan cucu. Karena memang umurnya beliau sudah tidak muda ya, sudah tua, 60-an ke atas menuju 70. Beliau punya keluarga dan semua keluarganya, baik itu anaknya sampai ke cucunya sampai ke menantunya, itu semua sudah berbaiat masuk ke dalam jamaah LDII. Itu yang beliau sampaikan di video yang saya lupa namanya, YouTubers yang pernah meliput, yang pernah mewawancara langsung Haji Herani. Beliau mengatakan itu. Beliau mengatakan bahwa saya sudah sadar, saya sudah meninggalkan LDII, tapi yang beliau khawatirkan adalah bagaimana keluarganya yang ada di Indonesia yang sampai hari ini masih memeluk ajaran LDII, yang masih mengikuti perintah dan aturan yang ada di LDII. Bagaimana dengan mereka? Itu yang selalu beliau sampaikan. Karena beliau salah satu orang yang terlibat merekrut dan melibatkan keluarganya pada saat beliau masih aktif di LDII. Haji Herani merasa bersalah karena telah melibatkan anak-anaknya dan menantunya masuk ke dalam barisan LDII, sehingga itu yang menjadi kerisauan dan keresahan beliau, bagaimana cara menyelamatkan keluarganya itu dari belenggu ajaran sesat LDII. Nah, tentu harapan satu-satunya Haji Herani adalah semoga LDII kemudian cepat ditangani oleh pemerintah dan keluar keputusan bahwa LDII betul-betul sesat dan kemudian harus dibubarkan. Itu adalah poin yang ingin Haji Herani ungkapkan sebenarnya. Saya pikir itu ya di video part kali ini. Tidak banyak yang bisa saya bahas soal part kali ini. Ini adalah curahan hati dari seorang ibu, dari seorang perempuan yang terzolimi, dari seorang perempuan yang diintimidasi, dari seorang nenek-nenek tua seperti Haji Herani yang kemudian mendapatkan perlakuan intimidasi, kekerasan dan sebagainya selama dia menjadi jamaah LDII dan berusaha untuk hijrah keluar dari LDII, mendapatkan bentuk kekerasan, bentuk intimidasi, intervensi dan kemudian kebingungan sendiri harus mencari jalan keluarnya seperti apa. Baik, itu yang barangkali kita bahas ya di part kali ini. Kita lanjut di part selanjutnya. Kita lanjut di part ke-8, tentunya dengan pembahasan yang beda dengan pembahasan kali ini. Saya jamin pasti beda. Jadi silakan diikuti dari part ke part selanjutnya. Saya pikir itu ya sahabat Arajuan dimanapun kalian berada. Kita ketemu di part selanjutnya. Jangan lupa subscribe dong. Komen juga ya di bawah. Jangan lupa komentarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.